Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Agus di channel Agus Wira Vlog. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai PC game. Jadi barangkali ada teman-teman yang anaknya itu minta dibeliin PC game, atau teman-teman sendiri yang berencana ingin membeli PC game gitu ya. PC game atau PC yang bisa buat ngedit. Kenapa disebut PC game atau PC yang standar digunakan untuk ngedit? Karena itu secara spesifikasi itu memang beda dengan PC-PC yang digunakan untuk pekerjaan kantoran. Jadi memang ada beberapa hardware itu yang standarnya itu tinggi sehingga kinerjanya itu tetap lancar ketika digunakan untuk melakukan editing ataupun menjalankan game-game yang berat seperti itu gitu ya. Dan harga PC game atau PC-PC yang standarnya digunakan untuk ngedit ini biasanya harganya itu relatif lebih mahal dibanding PC-PC yang digunakan hanya untuk bekerja kantoran administrasi saja gitu ya. Nah, belum lama ini, tahun kemarin, tepatnya itu sekitar bulan 9, saya beli PC game, teman-teman. Memenuhi permintaan anak saya ini gitu ya. Sebenarnya udah lama minta gitu, cuman kemarin itu saya janjikan besok kalau sudah SMP ayah beliin gitu kan. Akhirnya dia sudah masuk SMP dan di semester 2 itu saya belikan PC game. Nah, barangkali bagi teman-teman yang masih awam mengenai PC gitu ya, itu mungkin masih kebingungan PC yang seperti apa yang harus dibeli dan itu harganya berapa gitu ya. Kalau saya sendiri sebenarnya nggak awam-awam amat, tapi juga nggak ngerti-ngerti amat gitu ya. Akhirnya saya cari beberapa referensi, tanya ke beberapa temen sana sini gitu ya, terus sama membanding-bandingkan harga di yang saya temukan di internet. Akhirnya saya memutuskan membeli PC yang ini dan ini. Nanti harganya berapa? Ikuti terus videonya gitu. Jadi saya tanya ke beberapa teman. Itu diantaranya sepupu saya. Sepupu saya itu kebetulan juga punya PC game gitu kan. Waktu itu dia sekitar tahun 2000 berapa ya? 2017 atau 2018 itu pernah beli PC game dan dia belinya itu dengan budget sekitar 10 juta gitu ya. Dan kemarin ketika saya mau beli, saya sharing ke sepupu saya itu, dia juga bilang kalau mau bikin PC game itu ya budgetnya itu minimal 10 juta gitu ya. Terus saya tanya ke sepupu saya itu, ya udah kamu aja yang mungkin mau upgrade PC-nya, PC-mu dijual berapa gitu kan. Dia bilang katanya ini mas, kalau mau waktu itu berapa sih ya, 2016 dia pakai kan, 2016 dia beli itu, dia mau jual lagi, ditawarin ke saya itu mintanya 6 juta 6 juta gitu kan. Terus spesifikasinya gimana? Spesifikasinya itu yang punya sepupu saya itu ya, Core i5 generasi 7 ya kan, RAM-nya 16 DDR4, VGA-nya 1060 GTX gitu ya, dipakai dari tahun 2016 seperti itu ya. Nah, terus nggak cukup sampai di situ, saya juga sharing-sharing sama teman kantor saya nanya-nanya, kebetulan teman kantornya saya itu bagian teknisinya gitu ya. Saya tanyakan dengan spek itu tadi, kalau di harga 6 juta bagaimana gitu kan. Dia bilang kemahalan gitu kan. Akhirnya saya tanya-tanya ke toko yang lain juga gitu kan. Kebetulan saya ada kenalan toko komputer, itu saya tanya-tanya juga, mas tolong diraketkan PC dong gitu kan, nanti tolong di list spesifikasinya seperti apa dan kira-kira harganya berapa gitu kan. Nah, terus teman saya itu nunjukin beberapa rakitan sama spesifikasinya, nanti saya sertakan capture-annya ya, Nah, ini dari yang paling murah dulu nih, Core i7 generasi 4, RAM-nya 16 baru, SSD SATA 256 baru, HDD SATA 1 tera baru, casing baru. Itu di harga 4.500.000.
tapi ini ya generasi 4, Core i7 generasi 4. Terus kemudian ini ada rakitan 6 juta itu dengan spesifikasi Core i7 generasi 6. Terus apa ini, Mobu build up. Ini saya kurang tahu kalau Mobunya ya. RAM-nya 16, SSD 256, HDD SATA 1 tera, casing baru itu ya. Yang RAM-nya tadi baru juga, SSD SATA baru juga, HDD SATA 1 baru juga, casing baru gitu ya. GTX VGA GTX 750 RGB baru itu di budget 6 juta. Nanti saya sertakan capture-nya ya. Itu. Terus yang lebih baru nih, lebih baru ya kan. Budget 7 juta nih, spesifikasinya seperti ini teman-teman. Core i5 generasi 10. Terus DDR4 16GB, SSD NVMe 256, casing baru, PSU, fan RGB kali 4, VGA 750 Ti 4 GB, HDD SATA 500 GB itu ya. Core i5 generasi 10. Terus ini ada itu aja. Oh ini ada satu lagi, Core i7 generasi 4, RAM 16 GB, dual channel, VGA GTX 1050 4GB, SSD join SATA 256 GB, HDD SATA 500GB, PSU 400 watt itu ya, casing tempered glass, fan RGB 4 kali, ini budget 6 juta gitu ya. Dari beberapa tawaran itu tadi akhirnya nggak ada yang saya ambil karena saya ada menemukan salah satu toko komputer yang di online, di Facebook tepatnya, itu yang lebih menarik teman-teman, yaitu ini ya. Nah ini nih, nanti saya sertakan capture-nya juga seperti ini. Intel Core i5 generasi 10 baru. Terus Mobunya Gigabit H410 second, tapi garansi sampai 2025 gitu ya. RAM 16GB dual channel, VGA GTX 1060 Super 6GB, DDR6 garansi on sampai 2024. Terus SSD 500GB baru, bonus HDD 500GB, PSU deep cool 500 watt baru. Terus casing T20 baru. Nah barangnya mana? Barangnya ini gitu ya, barangnya ini. Terus dia ada bonus-bonusnya nih, install Windows Pro 64GB, Intel Microsoft Office. Terus ada aplikasinya Adobe 2022 Photoshop, Adobe 2022 Premiere Pro, Adobe 2022 Lightroom, Adobe 2022 After Effects, Corel Draw, dan software by request gitu ya. Terus ada install game juga, seperti game online dan offline seperti PES 2021, Dota 2, Valorant, GTA 5, RDR 2, Forza Horizon 5, God of War, dan game-game lain. Yang terakhir tadi saya sebutkan beberapa aplikasi itu untuk editing, dan beberapa game-gamenya itu yang relatif berat. Dan barangnya mana? Ini gitu ya. Nah itu harganya berapa? Waktu itu 6.300.000 teman-teman gitu ya. Akhirnya saya deal, saya ngambil yang ini gitu ya, yang terakhir tadi capture-nya yang ini harganya itu 6.300.000 dengan spesifikasi itu tadi. Singkat cerita barangnya datang. Ternyata setelah saya lihat itu tadi kan baru CPU aja ya, CPU aja, dan ternyata itu masih kurang ya kan, masih kurang beberapa gitu kan. Yang kelihatan aja CPU-nya kan sudah ada, tapi kan monitornya belum ada teman-teman. Akhirnya waktu itu sempet saya buat ngetesnya aja, saya pakai TV ini gitu kan. Terus kalau keyboard waktu itu dapat bonus keyboard sama mouse juga, harga 50.000 gitu kan, seperti itu. Jadi sampai rumah saya tes,
bisa jalan sesuai dengan spesifikasi yang itu tadi gitu kan. Tapi belum selesai gitu kan. Kebutuhannya ternyata bukan hanya itu aja gitu kan. Jadi di budget 6.300.000 itu tadi belum selesai, belum beberapa hardware atau kebutuhan itu belum ada, yang akhirnya saya nambah lagi dan akhirnya total itu jadi sekitar 8 jutaan teman-teman. Nambahnya apa? Nambahnya ini tadi kan, di CPU-nya ini saya nambah fan coolernya teman-teman. Nanti saya itu ya, saya tunjukin nih di sini nih. Nah, ini ya spesifikasi yang tadi itu, VGA-nya pakai GTX 1660 tadi ini. Terus ya itu aja sih yang kelihatan gitu kan. Yang kelihatan waktu itu ya barangnya ini, terus sama mainboardnya yang di belakang itu, terus sama ini SSD NVMe-nya itu, terus ini sama VGA card GTX 1660. Nah ini sih yang kelihatan gitu kan. Sama ini apa itu power supply-nya, power supply-nya ya, deep cool. Terus itu aja. Nah, dan itu ternyata masih kurang. Ini saya tambah-tambah lagi ini, seperti ini ya, fan coolernya. Fan coolernya yang ini, fan coolernya ini 1, 2, 3 itu saya beliin di luar, merek deep cool juga, itu harga 450. Terus sama CPU cooler ini yang ada temperaturnya ini harganya 500.000. Saya tambah itu kan teman-teman. Jadi 6,3 tadi ditambah ini 400, tambah ini 500, sudah 7.300.000 kan, 7.300.000. Terus tambah ini nih, tambah keyboard sama ini 500 kemarin itu, jadi sekitar 7 juta berapa teman-teman, 7.300.000 tambah ini 500, 7.800.000. terus tambah ini ya, monitornya. Waktu itu saya beli second juga, ini 400, jadi 8 jutaan ya. Akhirnya itu teman-teman, kalau mau beli PC game atau PC yang standar buat ngedit itu tadi, kalau kita punya budget ya, itu ya tergantung budget sih, tergantung budget gitu kan, tergantung budgetnya berapa. Beberapa contohnya seperti yang sudah saya sebutkan di depan tadi ya, sama itu saya sertakan capture-nya itu tadi. Tapi kalau mau puas gitu kan, kalau mau puas itu kata teman saya pernah disaranin sama teman kantor itu, kalau mau puas ya minimal itu ini yang generasi 10 gitu kan, yang generasi 10. Terus minimal juga kalau yang bisa enak buat ngedit seperti itu, minimal itu yang Core i5 gitu ya, Core i5 seperti itu. Jadi akhirnya ini saya ngambil yang ini Core i5 generasi 10. Jadi CPU-nya saja itu tadi harganya 6.300.000. Setelah saya lengkapi dengan fan cooler, CPU cooler, terus sama keyboard dan mouse, terus sama monitor, itu tadi jatuhnya harganya itu sekitar 8 jutaan teman-teman, gitu ya. Seperti itu tadi teman-teman. Jadi demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang berencana pengen membuat CPU gaming atau CPU buat editing gitu ya. Jadi seperti itu, kalau teman-teman mau membuat CPU PC gaming atau PC buat ngedit itu tadi, yang perlu diperhatikan satu, itu pastikan menggunakan generasinya itu yang terbaru gitu ya, yang terbaru. Atau kalaupun sudah agak lama, jangan yang ketinggalan jauh banget gitu ya. Ini tadi kata teman saya kalau generasi 10 itu di tahun 2019 atau kapan gitu ya, seperti itu. Nah, terus yang perlu diperhatikan lagi ketika teman-teman sudah memutuskan mengambil yang itu tadi ya, yang generasi berapa, minimal generasi 10, terus sama core-nya itu yang berapa, misalkan Core i5 gitu kan. Yang perlu diperhatikan lagi adalah
itunya teman-teman, VGA-nya ya. VGA-nya itu minimal ya itu tadi 1060 yang gini-gini kan, yang VGA-nya itu sudah eksternal gitu kan, seperti itu. Terus yang perlu diperhatikan lagi adalah SSD-nya. Pastikan menggunakan SSD ya, bukan HDD lagi teman-teman. Tapi pastikan menggunakan SSD, lebih bagus lagi kalau yang NVMe. NVMe itu yang model kayak ini ya, kayak stick itu ya, yang ini modelnya yang kayak stick ini ya. Nah, itu yang ini ya, yang kayak stick itu seperti itu. Terus RAM-nya itu minimal juga 16 teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, CPU-nya Gen 10 minimal. Terus kalau core-nya itu bisa core i3, itu kalau cuma untuk ngegame aja. Kalau untuk editing juga usahakan yang core i5 atau lebih bagus lagi core i7 gitu ya. Terus RAM-nya itu minimal 16 GB, terus VGA-nya itu minimal 1660 seperti itu. Seperti itu sih teman-teman, gitu ya. Demikian konten saya kali ini, semoga membantu buat teman-teman yang pengen membuat PC game. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Saksikan video-video lainnya di channel saya ini, channel Agus Wira Vlog, yang akan membuat video-video mengenai pengalaman apapun gitu ya. Terutama belakangan ini saya mengembangkan channel YouTube gitu kan. Jadi seputar pengalaman saya membuat konten YouTube sama berbagai kegiatan kebutuhan untuk membuat konten YouTube itu tadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.